Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kayaknya kok kayak kurang semangat Kak. Kita ulang lagi ya Kak. 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Nah gitu dong, kasih senyum dulu sebelah kanan kirinya. Kan gak bisa jabat tangan, jadi kita cuma bisa senyum. Wah, seneng banget ketemu adik-adik lagi, walaupun kita berjauhan nih. Belum lagi kita cuma bisa lihat lewat online. Aku nih Kak Novi paling sering ngikutin di IG-nya Kak AGKI Bromo. Aku juga Kak, aku juga. Nah sama Kak, aku suka ngeliatin adik-adik yang bikin area, terus ngikutin acara-acaranya. Seneng deh Kak ngeliatnya. Ya, adik-adik kelihatan semangat, penuh sukacita, ceria gitu Kak. Keren pokoknya. Nah, sudah siap kan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Sudah dong. Berarti Kak, adik-adik sudah siap juga nih. Bawa Alkitabnya, dibuka dulu. Kita mau siapin Alkitab adik-adik untuk dibaca Kak. Tapi dibuka dulu Alkitabnya. Adik-adik bisa membukanya di Yeremia 29 ayat 7. Yeremia pasal 29 ayat 7. Bagi adik-adik yang kesulitan untuk menemukannya bisa minta tolong papa, mama, atau mungkin kakak, atau mungkin ada oma atau opa yang ikut dalam kebaktian ini bisa minta tolong. Oke, Sudah siap? sudah Kak, Oke. sepertinya sudah dapat Kak. Coba mana senyumnya? Ya, Wah, ada luar sukacita biasa. Kak. Teman-teman Kak. sukacita di sini. Ada-ada di rumah juga pasti sukacita. Kita mau bangkit berdiri, kita taruh dulu Alkitabnya. Kita mau puji, adalah sukacita di hatiku. Nyanyinya sambil senyum loh ya, nggak boleh cemberut. Adik-adik sukacita, jadi tambah sukacita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami juga bersukacita karena Tuhan sungguh luar biasa menjagai kami, menemani kami. Sampai pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan sertai kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kak, saat ini kan bulan Agustus. Kakak tahu gak apa yang spesial dari bulan Agustus Iya Kak? jelas dong tahu Kak. Makanya kita pakai baju apa nih Kak? Merah. Putih. Seperti warna apa Kak? Ada yang tahu adik-adik, teman-teman yang ada di sini? Bendera Kak. Seperti warna bendera kita, Indonesia. Dan aku nih Kak bangga banget jadi orang Indonesia. Benar. Adik-adik, teman-teman bangga nggak jadi anak Indonesia? Bangga. Kalau gitu, yang merasa aku Indonesia, kita mau pujikan lagu ini dengan penuh semangat. Aku Indonesia.
Ternyata semuanya sukacita. Benar Kak? Wah. Karena kita anak Indonesia. Ya, dan kita bangga jadi anak Indonesia. Oke Kak, sebagai anak Indonesia, rajin gak kita baca kitab suci? Rajin gak teman-teman? Ayo. Rajin. Coba Rajin Kak, gak? ditanya Kak, tiap hari baca Alkitab gak Kak? Ada yang baca tiap pagi? Yeay. Siang? Ada yang langsung begini Kak. Gak ada Kak. Malam mau tidur ada yang baca kitab suci? Baca. Buat kita mau baca kitab suci. Kalau mau tumbuh adik-adik kita harus baca kitab suci. Tiap hari, pagi, siang, dan malam. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Oke, silakan duduk teman-teman dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kalau kita sudah memuji Tuhan, sudah menyiapkan hati dan Alkitab kita mau berdoa untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang boleh kami rasakan. Terima kasih juga kami boleh memuji Tuhan. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, memakai Kak Billy yang akan membawakan firman Tuhan supaya Tuhan menolong Kak Billy dan menolong kami semua untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Amin. Amin. Nah, jangan lupa Dede, dibuka lagi dong Alkitabnya. Oke, Kita mau Alkitabnya bisa baca dibuka. sama-sama Yeremia 29 ayat 7. Kita baca sama-sama ya Dadi. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sudah waktunya aku mencari makan. Aku mau ke dapur Pak Tani. Siapa tahu di sana ada bulir-bulir padi atau remah-remah roti yang bisa ku bawa untuk keluargaku. Aku harus cepat mencari makanan untuk keluargaku. Aku harus berhati-hati. Kalau ketahuan Pak Tani bisa gawat. Aku bisa dikejar, diburu, lalu aku diusir dari rumah. Kalau aku diusir, bagaimana keluargaku makan? Itu kayaknya Bu Tani deh. Bu Tani pasti baru pulang dari pasar. Apa itu ya yang dibawa dia? Wah. Itu jebakan tikus. Aduh, jebakan tikus. Waduh, bisa gawat. Aduh, bagaimana kalau anak-anakku kena nanti? Aduh, bagaimana ya? Wah, aku harus cari pertolongan. Aku harus minta tolong pada hewan-hewan lain. Kalau kena bisa gawat keluargaku. Ayam, tolong, ada jebakan tikus ayam, tolong bantu aku menyingkirkan jebakan itu, tolong dong. Aduh,
Apa sih? Aku lagi enak-enak mengerami telur. Kamu malah ribut. Bisa gak jangan ganggu? Dan apa itu tadi? Jebakan tikus. Itu kan buat kamu. Ya urus sendirilah. Petok, 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 petok. Ayolah ayam. Kita kan teman. Please. Bantu aku menyingkirkannya supaya aku dan keluarga aku bisa selamat. Ih, gak mau. Masa aku meninggalkan telur-telurku yang cantik untuk mengurusi jebakan tikus itu? Ih, gak mau ah. Udah, mending kamu urus aja sendiri sana. Jangan ganggu aku. Aku bisa stres nanti, sakit kepala. Nanti telur-telurku jadi jelek oleh kamu. Sana, jangan gangguin terus. Aduh, ayolah ayam. Tolong ya, tolong. Please, bantuin aku ayam. Tolong. Ih, gak mau. Udah dibilangin gak mau juga. Sana, minta tolong sama hewan lain. Atau sama siapa kek? Sama sapi, sama tikus lain juga yang mau bantuin kamu. Atau sama siapa gitu. Jangan ganggu aku lagi. Sana. Ya udah deh. Kalau kamu gak mau bantuin. Adik-adik, ayam gak mau bantuin. Padahal tikus sudah mohon-mohon untuk bantuin. Tapi dia tidak peduli perkataan tikus. Sama siapa lagi ya ayam bisa minta tolong? Siapa ya? Tolong. Siapa yang mau bantuin aku? Oh itu, sapi. Tolong bantuin aku dong. Tolong bantuin aku menyingkirkan jebakan tikus itu. Aku takut. Hah? Apa? Tolong ulangin. Jebakan apa? Jebakan tikus. Nah, jebakan tikus kan? Bukan jebakan sapi. Karena itu kamu urus aja sendiri. Sana, jangan gangguin aku. Tapi sapi, aku mana kuat. Badanku kecil. Anak-anakku juga kecil dari aku. Aku khawatir mereka bisa kena. Aku sangat takut sapi. Tolong bantu aku dong. Oh, gak mau. Aku lapar. Mending aku makan rumput dulu ah. Aduh sapi. Nah gimana kalau aku tungguin kamu makan rumput. Terus kita bersama-sama menyingkirkan jebakan tikus itu. Bagaimana? Kan aku kecil. Aku mana kuat menyingkirkan jebakan itu. Nanti aku bisa kena terjebak. Dan aku ditangkap sama Pak Tani. Kalau kamu kan badan kamu besar. Kamu sekali tendang aja. Tush. Pasti jebakan itu langsung pergi. Dan gak mengganggu aku. Ya tolong ya. Aduh. Gak mau. Habis makan. Aku mau minum. Habis minum. Aku mau tidur. Aku ngantuk. Ayolah sapi. Ya. Ih. Gak mau. Kamu tikus ganggu aja dari tadi. Udah pergi. Jangan ganggu aku lagi. Ternyata si sapi juga gak mau bantuin tikus. Dia gak peduli sama kata-kata tikus. Padahal tikus sudah mohon-mohon untuk bantuin dia. Tapi si sapi tetap aja gak peduli. Malah asik sama urusannya sendiri. Oke lah kalau gitu. Si sapi gak peduli. Si ayam juga gak peduli. Gak ada yang peduli sama aku. Baiklah, kalau begitu aku akan mengurusnya sendiri. Lebih baik aku pulang dulu mengingatkan sama keluargaku. Mama, anak-anak, di luar sana ada jebakan tikus. Kita jangan keluar rumah dulu ya. Bisa bahaya. Kita harus berhati-hati supaya tidak satupun dari kita yang terkena dan mati. Oke? Iya Pak, kami di rumah aja. Tikus-tikus itu pun sampai malam diam di rumah. Mereka tidak berani keluar dari rumah mereka. Karena mereka takut terkena jebakan itu. Mereka pun menuruti kata papanya dan diam di rumah. Saat tengah malam tiba, jebrak! Wah, ada yang terkena jebakan tikus tuh. Mama, anak-anak, semua lengkap kan? Semua baik-baik saja?
Iya Pak, lengkap. Ternyata pada tengah malam itu bukan tikus yang kena, tapi ternyata pada saat malam itu ada ular masuk ke rumah Pak Tani. Lalu buntutnya terkena jebakan tikus itu. Tak! Dia pun terjebak. Nah, karena suara jebakan tikus itu nyaring, Bu Tani pun mendengarnya. Wah, jebakanku kena nih. Pasti itu tikus. Aku akan segera mengeceknya. Pada malam hari itu, Bu Tani nggak bisa ngelihat karena udah malam. Suasananya juga gelap. Bu Tani nggak bisa ngelihat. Bu Tani cuman ngeraba-ngeraba. Itu tikus bukan ya? Dari suaranya kayaknya bukan tikus deh. Coba aku cek. Aduh. Apa itu? Itu ular. Aduh. Ternyata pada malam itu Bu Tani tergigit ular. Dia pun jatuh sakit. Dia terkena demam karena gigitan ular itu. Karena ular itu beracun. Keesokan harinya, suhu tubuh Bu Tani juga tidak turun. Mendengar berita yang tadi malam, tetangga-tetangganya mendengar bahwa Bu Tani tergigit ular. Mereka pun, para tetangga-tetangganya menjenguk Bu Tani. Bagaimana ya caranya menyembuhkan istriku? Tadi malam dia menggigil. Dan suhu tubuhnya juga tidak turun. Pak Tani, coba Bapak buatkan sup ayam buat istri Bapak. Sup ayam itu bagus Pak. Bernutrisi untuk menyembuhkan orang sakit. Coba deh Bapak buat sup ayam. Sup ayam ya. Oke. Terima kasih ya atas sarannya. Sup ayam. Berarti aku harus mencari ayam yang terbaik. Mana ya ayam yang terbaik? Sup ayam. Petok. Aduh, sup ayam. Berarti aku dong. Aduh, aku belum siap jadi sup. Aduh, aku harus minta tolong. Sapi. Tolong bantuin aku dong. Aku mau dijadiin sup. Tolong bantu aku ya. Yang mau dimasak kan kamu, bukan aku. Ya urus saja sendiri. Sana. Aduh, tolong dong sapi, bantu aku. Nggak mau. Itu dia ayamnya. Petok. Sapi, tolong sapi. Nah, adik-adik, karena sapi tidak mau membantu ayam, si ayam pun dijadiin sup oleh Pak Tani untuk menyembuhkan istrinya. Tapi sayangnya Ibu Tani juga tidak kunjung membaik. Suhu tubuhnya juga masih panas. Keesokan harinya ternyata Ibu Tani meninggal adik-adik karena gigitan ular itu. Semua tetangga datang ke rumah Pak Tani untuk menghibur Pak Tani. Tamu-tamuku banyak juga ya. Aku harus memberi mereka makan. Tapi kalau sebanyak ini, makanan apa ya? Seharusnya kalau sebanyak ini aku harus memberi makan mereka binatang yang besar. Masak apa ya? Rawon. Oke, aku akan membuat rawon. Rawon? Wah, aku mau dipotong nih oleh Pak Tani. Aduh, gawat nih. Aduh, aku harus minta tolong. Ayam. Petok. Apa sih? Tolong bantu aku dong. Aku mau dijadiin rawon nih. Aduh. Dijadiin rawon? Ya udahlah. Kemarin temanku mau dijadiin sup, kamu nggak bantuin. Sekarang dia sudah jadi sup. Sekarang kamu mau jadi rawon,
Ya udah, sana. Kami juga nggak mau bantuin. Kami nggak peduli. Aduh, tolong dong. Ya, tolong. Nggak mau. Sana-sana, urus aja urusanmu sendiri. Petak, 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 petak. Karena ayam nggak mau bantuin sapi, sapi pun dijadiin rawon oleh Pak Tani. Sapi dipakai untuk memberi makan tamu-tamu Pak Tani tadi. Pak, kasihan ya teman kita si sapi dan ayam. Mereka tidak selamat, Pak. Iya, kalian lihat kan, waktu Papa minta tolong, mereka seolah-olah tidak peduli. Mereka nggak mendengarkan kata-kata Papa. Sekarang malah mereka yang tidak selamat. Tapi Pak, kenapa sih kita harus menolong sesama? Kenapa kita harus peduli, Pak? Begini nak, kita harus peduli karena hal yang kita lakukan bisa berguna juga untuk kita. Hal yang kita lakukan dengan baik, kita bisa juga menerima hal baik dari itu. Coba kemarin, Papa minta tolong sama si sapi untuk menyingkirkan jebakan tikus itu. Pasti sekarang jebakan tikusnya nggak ada. Dan ular pasti juga nggak kena. Si ibu tani juga pasti nggak kena gigit ular. Dan mereka pasti selamat. Coba saja mereka bantuin. Pasti mereka juga selamat. Oh, begitu ya Pak. Iya, seperti ayat yang kita bacakan tadi. Adik-adik, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Nah, kalau Tuhan tempatkan kita di Indonesia, berarti kita harus peduli kepada Indonesia. Kenapa kita harus peduli kepada Indonesia? Karena kita tinggal di Indonesia. Kita anak-anak Indonesia. Kalau Indonesia sudah baik, kita juga akan menikmatinya. Dengan cara apa, Kak? Nah, dengan cara satu, berdoa untuk Indonesia, untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk Bapak Presiden, untuk Bapak Menteri, untuk Bapak Bupati, untuk polisi, dan orang-orang yang berjuang untuk membantu Indonesia agar lebih baik. Kita juga harus berdoa untuk persoalan-persoalan yang terjadi, supaya Tuhan menolong Indonesia dan bisa mengatasi satu, masalah COVID yang korbannya sekarang masih banyak. Kita harus berdoa agar COVID ini cepat berlalu. Terus, dokter-dokter diberi kemampuan untuk menolong pasien. Setelah itu, kita juga tidak lupa berdoa untuk para peneliti agar obat COVID ini cepat ditemukan dan vaksinnya cepat bisa dibagikan sehingga orang-orang bisa sembuh dan tidak mudah terkena COVID lagi. Yang kedua, kita harus ikut mengusahakan kesejahteraan Indonesia. Ikut menyejahterakan Indonesia. Gimana itu, Kak? Nah, kita harus ikut menjaga Indonesia dengan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya, di saat pandemi ini, kita mau disiplin pakai masker kalau keluar rumah. Jangan kita tidak pakai masker. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Terus, kita tidak berkerumunan dan menjaga jarak. Kalau tidak perlu, ya nggak usah keluar rumah. Kalau misalnya kita mau, Pak, aku mau ke mall, mau jalan-jalan. Nah, itu kan tidak penting-penting banget. Kita mau di rumah aja, karena kalau ke mall atau kemana gitu, itu bisa dilakukan kapan saja kalau COVID ini sudah selesai. Terus, kita mau juga rajin cuci tangan. Kalau kita sudah keluar rumah, kita jangan lupa cuci tangan atau mandi. Kita harus bersih-bersih, membersihkan diri kita dari segala macam virus. Banyak banget ya. Kenapa kok aku harus juga repot ngikut-ngikut gitu, Kak? Adik-adik, kalau Indonesia bisa segera mengatasi COVID ini, kita juga akan ikut senang. Ikut senang? Kok bisa? Bisa masuk sekolah lagi. Bisa ketemu teman-teman. Ibadah sekolah minggu di gereja. Bisa jalan-jalan. Bisa main-main di luar. Kita bisa melakukan banyak aktivitas menyenangkan di luar kalau COVID ini sudah selesai. Tapi kalau Indonesia tidak segera mengatasinya, karena orang-orang tidak mau peduli, dan
ikut mengikuti anjuran kesehatan, terus semakin banyak yang kena, tidak selesai-selesai, kita juga yang akan menanggung akibatnya. Kita di rumah terus, bosan. Makanya kita mau mengikuti anjuran dari pemerintah. Jadi sekarang siapa yang mau jadi anak Indonesia yang peduli dan mau mendoakan Indonesia? Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Indonesia. Tuhan ku bersyukur padamu untuk Indonesiaku. Tanah subur kaya serta makmur, engkau Indonesiaku. Dari barat sampai ke timur, limpah berkat rahmat-Mu. Beda bahasa dan juga suku, namun semua saudaraku. Ku mau berikan seluruh tenagaku, pikiran, jiwa dan cintaku. Kau asing-asingkan lengan bajuku, kita jaga Indonesia. Tuhan, Tuhan ku bersyukur padamu untuk Indonesiaku. Tanah subur kaya serta makmur, engkau Indonesiaku. Dari barat sampai ke timur, limpah berkat rahmat-Mu. Beda bahasa dan juga suku, namun semua saudaraku. Ku mau berikan seluruh tenagaku, pikiran, jiwa dan cintaku. Kau asing-asingkan lengan bajuku, kita jaga Indonesia. Ku mau berikan seluruh tenagaku, pikiran, jiwa dan cintaku. Kau asing-asingkan lengan bajuku, kita jaga Indonesia. Kita bangun Indonesia, kita anggap Indonesia. La 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 la, la 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 la. Indonesia, ah 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 ah. Indonesia, ah 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 ah. Aku Indonesia, ah 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 ah. Kamu Indonesia, ah 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 ah. Kita Indonesia. adik-adik, mari sekarang menutup firman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan atas cerita yang kami dengarkan tadi. Terima kasih atas firman yang kami dengarkan tadi Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan tadi bisa menjadikan kami menjadi anak yang lebih baik dan bisa menjadikan kami anak-anak yang lebih peduli kepada sekitar kami, dan juga kami mampu menjaga orang-orang sekitar kami dengan kepedulian kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala anugerah, atas kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, ternyata Kak Novi, kalau kita jadi anak Indonesia itu, satu, karena sekarang lagi masa COVID, kita harus jaga diri Kak. Bener Yang Kak. pertama, pakai masker kemana-mana adik-adik. Memang sih nggak enak, tapi dengan pakai masker, kita juga jaga teman-teman kita, jaga mama papa kita, jaga orang-orang yang ada di sekitar kita Bener Kak. Kak. Terus yang kedua,
kita harus rajin cuci tangan Kak. Bener, Kak. Ternyata kita diajarin sehat sekarang Kak ya. Bener, Harus Kak. rajin cuci tangan. Kalau dulu adik-adik mungkin diingetin mama papa untuk rajin cuci tangan masih ogah-ogahan Kak. Males, Tapi kalau sekarang Wah, harus ya Kak. Harus. Dan nanti kalau COVID-nya udah pergi, kita bisa ketemu lagi Kak. Bener, Kak. Bisa pelukan lagi, kalau sekarang gak bisa pelukan. Nah buat adik-adik harus tetap semangat untuk terus mensejahterakan Indonesia. Caranya cuman gampang, jaga diri baik-baik, pakai masker, terus apalagi tadi Kak, cuci tangan. Terus jaga jarak juga, Iya. gak boleh deket-deket Kak Bener, sama Kak. orang yang baru kita ketemu. Supaya cepet pergi COVID-nya. Iya. Terus satu lagi Kak, Apa nih, Kak? kita harus peduli. Oh iya, seperti tadi Kak Willy cerita, kita harus peduli ya Peduli, Kak sama Kak. orang-orang di sekitar kita. Terutama teman-teman kita yang terkena imbas dari COVID ya Kak. Kasihan kan mereka. Kasihan, iya. Dan kita harus bawa mereka di dalam doa Kak. Mari iya. kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami belajar untuk peduli kepada sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih peduli dengan orang yang berada di sekitar kami, terutama yang terkena imbas dari COVID ini. Ajar kami juga untuk peduli kepada Indonesia sebagai negara kami yang kami cintai, sehingga kami bertanggung jawab untuk mensejahterakan juga Indonesia. Bimbing dan sertai kami agar kami terus menjadi anak-anak yang taat padamu Tuhan, agar kami terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang terus memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah kayaknya anak-anak udah siap nih Kak. Semua teman-teman udah pada siap. Kak GKI Bromo? Shine, shine, reach out to the world. Shine, shine, every and everywhere. Tonight, Tuhan Yesus tak menebus dosaku. Hidupku diubah menjadi baru. Penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap bagi utusanmu. Percaya di dunia, membawa damai dan sukacita. Ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih living Indonesia. Kasih living Indonesia. Jesus living us, let's shine. Shine, shine, reach out to the world. Shine, shine, every and everywhere. Tuhan Yesus tak menebus dosaku. Hidupku diubah menjadi baru. Penuh sukacita dan damai sejahtera. Siap bagi utusanmu. Berkarya di dunia, membawa damai dan sukacita. Ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih living Indonesia. Kasih living Indonesia. Jesus living us, let's shine. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Tuhan hari Yesus Minggu. memberkati. Shalom adik-adik, yuk area yuk. Untuk area kelas kecil, mulai batita sampai kelas 2 SD, pertama, print lembar area yang sudah disediakan. Gunting dan warnai gambar Pak Tani, sapi, tikus, ayam, dan ayat Alkitab pada lahan pertanian. Selanjutnya, adik-adik bisa membuat pop-up dari gambar itu loh. Setelah itu, upload dan tag ke Instagram @KAGKI-Bromo. Gambar dapat diakses di link bit.ly/area 2 Agustus.
Untuk area kelas besar, mulai 3 SD sampai 3 SMP. Adik-adik akan mengisi teka-teki silang. Pertama, print lembar teka-teki silang yang tersedia, lalu tulis nama adik-adik di pojok kanan atas. Setelah itu, isi jawaban sesuai nomor dan instruksi mendatar atau menurun. Nanti kalau sudah selesai, upload dan tag ke Instagram @KAGKI-Bromo. Oke, selamat mengerjakan area. Stay shine and God bless you.